Bagaimana jadinya jika pintu rimba baru menyapa setelah 12 jam perjalanan darat? Ikuti kisah perjalanan kami dari pelosok Kalimantan dalam ekspedisi 1000 pendaki untuk Palestina. Pagi itu, karangan dalam terasa sedikit berbeda. Pagi masih buta, tapi semangatnya sudah seperti tengah hari. Di depan halaman base camp, motor-motor kami berjajar seperti pasukan kecil yang siap memasuki cerita panjang. Tak ada yang tahu apa yang menunggu, tapi kami percaya perjalanan hebat selalu dimulai dengan niat yang baik. Kami 75 orang dari seluruh Kalimantan berkumpul bukan hanya untuk mendaki, tapi untuk menunjukkan bahwa kepedulian bisa diwujudkan lewat langkah kecil di tanah sendiri. Mayoritas dari Kaltim sendiri, ada 2 kawan dari Kalsel, wajah-wajah baru, tapi dengan semangat yang sama, 1000 pendaki untuk Palestina. Sebuah gerakan sederhana, tapi penuh makna pada tiap langkahnya. Menyadari motor saya yang kecil seperti ini, saya memilih menggunakan jasa kawan-kawan dari Karangan untuk menemani saya ke pintu rimba. Dari base camp, semuanya dimulai. Tawa, briefing singkat, persiapan terakhir, lalu satu persatu roda mulai berputar, meninggalkan desa yang hangat, menuju hutan yang diam, menunggu kedatangan kami. Kami melewati kampung, kebun sawit yang tak berujung. Tak jauh setelahnya, kami kembali dihadapkan pada wajah lain dari hutan. Jalur becek dan berlumpur yang seakan sengaja dibuat untuk menguji kesabaran kami. Ban motor terperosok, gas meraung,
tapi lumpur memegang erat kami, seperti tangan tua hutan yang belum mengizinkan kami lewat dengan cepat. Setiap langkah kini mulai terasa berat, setiap meter seperti menelan menit, dan aku sempat melihat jam, sudah pukul 9.30 pagi, dan kami masih berkutat di tempat yang sama. Setelah berhasil keluar, belum sempat lega, muncullah tanjakan panjang penuh bebatuan. Batu-batu besar berdiri bercampur tanah, seperti anak tangga raksasa. Ia memaksa kami merunduk dan memilih ulang cara untuk naik. Semangat, Mbak! Semangat! Sudah trekking duluan. Motor kami lagi-lagi takut menanjak. Aku memilih turun, menghela nafas, dan melangkah kaki demi kaki, seperti sudah mendaki gunung kecil di tengah jalur. Enggak, apa aja, cuma karena berdua aja jadi. Enggak ya. Di depan, seorang teman mencoba menaklukkan tanjakan itu. Aku melihat ban belakangnya selip, lalu badannya miring, dan dalam sekejap, motornya jungkir balik. Erangan rintihan kecil lepas dari mulut kawan. Suara spion seperti pecah terdengar, meninggalkan gema yang pendek, namun cukup untuk membuat kami sempat terdiam. Perjalanan berlanjut, dan hutan kembali mengubah bentuknya. Kali ini kami bertemu jembatan kayu kecil, hanya 3 atau 4 batang, tipis, tua menggantung di atas jurang sungai yang berbisik kecil di bawahnya. Kami melintas perlahan, seakan setiap batang kayu itu bisa mendengar degup jantung kami. Sungai kecil di bawahnya mengalir tenang, kontras dengan tangan kami yang memegang stang erat-erat, takut salah hitung langkah. Begitu melewatinya, kami menemukan jalur yang dipenuhi dengan ranting-ranting kering yang patah, tertumpuk seperti serpihan cerita lama yang tertiup dari kanopi hutan. Beberapa masuk ke roda, menyambar rantai, menghentikan motor secara tiba-tiba. Kami harus berhenti, menyebarkan satu persatu, membersihkan jalur, dan terasa semakin liar, semakin dalam kami masuk. Dan setelah ranting-ranting barusan, hutan mulai mengecilkan lagi jalurnya. Rumput tinggi menutup sisi kiri, semak rapat menekan dari kanan. Namun, yang menunggu di depan ternyata lebih mengejutkan lagi. Jalur tiba-tiba hilang, digantikan oleh aliran sungai dangkal, tanpa jembatan, tanpa papan, tanpa petunjuk. Semakin jauh kami melangkah, hutan seakan sengaja mempersempit dirinya. Jalur di depan kami benar-benar tinggal satu garis tipis, cukup untuk satu motor, cukup untuk satu keputusan di setiap meternya. Di kiri semak merapat, di kanan batang-batang kecil menutup jalan, sementara bekas tebasan masih terlihat di sepanjang jalur. Motor-motor berhenti lalu berbaris. Wajah-wajah menatap ke depan dengan campuran lelah dan bingung. Ternyata ini penyebabnya. Tikungan nanjak dengan tanah yang lembek, seperti mulut hutan yang siap menelan ban siapapun yang mencoba. Dari jauh terdengar suara mesin meraung, selip. Lalu ya, kami akhirnya saling membantu lagi. Di ujung tanjakan, bukan hadiah yang kita dapat, melainkan sungai kecil lagi yang setelahnya langsung disambut oleh tanjakan super licin yang menunggu tanpa belas kasih. Di titik ini kami sempat berhenti lama, lebih lama dari sebelumnya. Ada nuansa lelah yang tebal, letih yang sudah tak bisa ditutupi. Ada rasa kesal yang muncul pelan-pelan, karena jalur ini berjalan jauh di luar ekspektasi kami. Sebagian mulai berkata, kayaknya motor kita parkir saja, kita lanjut trekking kalau begini terus. Sebagian lain, terutama yang sudah hafal karakter jalur, tetap ingin lanjut dengan motor, dengan suara yakin yang terdengar, lebih seperti memaksa keberanian sendiri. Masih bisa kok, walau harus dipaksa sedikit. Mangga guys. Di tengah diskusi ini, hutan hanya diam, membiarkan kami memutuskan berapa jauh kami ingin melawan jalannya, dan berapa jauh kami ingin melawan diri sendiri.
Karena di titik ini jujur, perjalanan bukan lagi soal kuat atau tidak kuat, tapi soal bertahan dan yakin kalau kita semua bisa melewatinya. Tepat jam 12 siang, 4 jam sejak kami meninggalkan base camp. Hutan memaksa kami berhenti sejenak. Sebagian dari kami menepi, menunggu rombongan yang masih tertahan di belakang. Dan di tengah panas yang menggigit, aku dan beberapa kawan memutuskan untuk turun mencari air. Warnanya merah kecoklatan, namun jernih di tangan, dingin, tenang. Aku meneguknya perlahan, dan panas terik siang itu seketika terasa mundur selangkah. Keringat mengering, napas kembali panjang, dan tubuhku kembali mengingat kenapa perjalanan ini harus diteruskan. Sekitar 1 jam kemudian, kami melaju kembali hingga akhirnya tiba di sebuah titik jalur yang tidak lagi terlihat seperti jalur. Tertutup rimbun, rumput tinggi, ranting, dan semak menyilangkan diri di depan kami, seakan berkata, kalau kalian ingin lewat, buka dulu pintuku. Disinilah kami berhenti lagi. Parang-parang harus diangkat, harus ditebas. 1 ayunan, 2 ayunan, 1 ruang, 1 celah yang harus kami buka. Tepat sebelum menebas, saya mencari titik air yang ternyata tak jauh dari tempat parkir motor. Saya mendinginkan badan, membasuh muka, agar sedikit lebih segar dan dingin sebelum melanjutkan perjalanan. Karangan gokil. Bener-bener gokil. Udah jam segini belum mendaki. Jalan. Pendakian tergokil. Jam 4 belum ketemu pintu rimba. Anjir. Teman-teman depan ngerintis. Gantian. Ini misi 1000 pendaki untuk Palestina. Kami akhirnya sampai pada bagian di mana hutan menutup dirinya sepenuhnya. Tak ada jalan, tak ada bekas ban, tak ada tanda manusia sebelumnya. Disinilah perjalanan benar-benar baru dimulai. Parang diangkat dan ayunan pertama terdengar seperti salam pembuka. Rumput tinggi, ranting, dan belukar terbuka perlahan. Bukan karena kami kuat, tapi karena hutan mengizinkan sedikit celah untuk kami lewati. Di sini kami berada dalam satu nafas yang sama, dalam jarak yang saling mendengar, saling menyemangati, saling melempar tawa lelah yang terasa lebih tulus dari sebelumnya. Jalur yang kami buka pergi perlahan ke dalam rimbun, seolah kami sedang menulis cerita baru di halaman hutan yang masih kosong. Sampai akhirnya di depan terdengar teriakan kecil, "Sungai! Ada sungai di depan!" Yes! Kami tiba di sebuah aliran air deras yang dingin, jernih warna merah khas Kalimantan, dan memotong jalur kami, tanpa memberi jembatan, tanpa batu pijakan, tanpa batas mana bagian yang bisa kita lewat. Di tepi sungai yang deras ini, kami sadar tak ada jalur yang menunggu. Kalau ingin lewat, kami harus menciptakan jalur kami sendiri. Maka kami turun mengangkat batu-batu besar dari dasar sungai. Di atasnya kami susun batu-batu kecil mengisi celah, meratakan pijakan hingga terbentuk sebuah jalan tipis yang cukup kuat untuk dilintasi satu motor sekaligus. Airnya yang begitu dingin, menyegarkan, dan terlalu menggoda untuk dilewatkan. Sebagian dari kami sambil membuat jalur, langsung mencelupkan wajah, membasuh tubuh, membiarkan rasa letih turun bersama arus yang bening merah ini.
Satu persatu motor kami seberangkan, pelan, hati-hati, seakan setiap meter adalah doa kecil agar tidak tergelincir. Di atas kami terlihat rangka bekas jembatan logging, pernah gagah, pernah berdiri megah, namun kini lapuk, tumbang, dan tersisa sebagai kenangan bahwa jalur ini dulu pernah dilalui manusia dengan cerita yang berbeda. Di seberang parkiran, banyak dari kami memilih berhenti sejenak. Ada yang membuka kompor kecil, ada yang menghangatkan nasi, ada yang memasak mie sederhana, yang entah kenapa rasanya selalu lebih enak di tengah hutan seperti ini. Karena di titik ini, kami tahu perjalanan sebenarnya baru akan dimulai. Dan sebelum melangkah menuju pintu rimba yang katanya semakin dekat, kami harus mengisi ulang tenaga, mengisi ulang semangat, dan mengingat lagi kenapa kami sampai sejauh ini. Jalan banyak orang. Maka yang ini, oh yang omporan bawa aku. Jam 8 pagi dari sana. Gokil. Filmnya tuh